gubernur yang satu ini tidak pernah saya tahu apa yang dibicarakan dia sama menteri yang dia datangkannya itu. Nah, kalau dulu jujur aja, selalu kita dilibatkan. Kalau ketua itu menteri mau datang, kita sama-sama jemput ke bandara. Masa ketua DPRD-nya nggak dilibatkan? Wakil rakyat loh, rakyat harus tahu nih. Pekerjaan kita kan. Ketua, saya panggil ketua lah. Ketua Opung. Ketua, kami pengen tahu sih apa tugas dari ketua DPRD Kepri itu. Terima kasih kepada keluarga besar Polres Metro yang telah mengundang saya ke kantor dan saya bisa berinteraksi dengan teman-teman. Pertama, tugas daripada ketua DPRD adalah pertama memimpin paripurna, tetapi pemimpin paripurna itu ada, karena pimpinan DPRD itu ada 3, ada 4, tapi mereka kolektif kolegial. Nah, ketua DPRD juga bertindak sebagai ex officio, ketua Banggar dan ketua Banmus. Nah, ketua DPRD dalam arti kata pimpinan DPRD adalah alat-alat kelengkapan Dewan nomor 3. Pertama, alat kelengkapan nomor 1 adalah paripurna, nomor 2 Banmus, nomor 3 pimpinan. Nah, Banmus memberikan masukan-masukan kepada pimpinan akan mengeksekusi semua masukan-masukan dari Banmus. Jadi, samping ketua DPRD, ketua Banggar memimpin rapat-rapat Banggar, ketua Banmus memimpin rapat-rapat Banmus. Apa itu Banggar? Banggar itu membahas anggaran, mengevaluasi anggaran. Apa itu Banmus? Banmus itu membuat jadwal anggota dewan dan membahas permasalahan yang ada di anggota dewan, permasalahan, dan membahas surat-surat masuk. Banmus juga akan nanti menentukan tanggal, boleh diparipurnakan atau tidak. Jadi Banmus itu badan musyawarah dewan, artinya alat kelengkapan nomor 2 itu geng-gengnya di situ. Biasanya di situ ketua-ketua partai, ketua-ketua fraksi. Tapi ketuanya tetap pimpinan tetap pimpinan dewan. Nah, terakhir ketua DPRD itu juga sebagai law enforcement, penegakan disiplin dan penegakan hukum. Bukannya BKD? Itu secara tidak langsung pimpinan DPRD meluruskan semua. Suara soal apa yang terjadi di Kepri ini, terus kaitannya untuk pengawasan ke eksekutif. Iya. Pemerintah sekarang Provinsi Kepri defisit. Tentu ini kan perlu ada yang harus disuarakan oleh anggota dewan. Kenapa kok bisa defisit sampai pertengahan tahun ini? Kenapa sampai ada defisit anggaran? Defisit anggaran itu bermacam-macam. Satu, akibat daripada salah menganggarkan. Contoh, pembaca salah menganggarkan. Prediksi penerimaan tahun ini dari kendaraan pajak kendaraan bermotor bisa kita dapat 1 triliun pembaca. Ternyata tidak bisa, jadi 800. Kedua, menganggarkan potensi yang sudah di berhubung mata ada tetapi tidak hampa. Salah satu contohnya pembaca, kemarin itu kita anggarkan Labu Jakar, maka 0 mil sampai 12 mil laut diberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengelola. Nah, artinya mengelola. Nah, artinya apa? Kita berhak menerima retribusi Labu Jangkar namanya. Retribusi Labu Jangkar ini sebenarnya sudah ada, tapi namanya penerimaan negara bukan pajak, yang dikelola oleh Dirsuplak, Dinas Perhubungan Laut. Itu siapa segala macam. Nah, tinggal mengalihkan ini karena undang-undang mengatur bahwa itu kewenangan daripada provinsi, kita anggarkan. Kita anggarkan 300 miliar. Ternyata nihil, tak keluar. Nah, itulah yang menjadi apa. Nah, yang terakhir ini yang sering muncul 2 tahun berturut-turut adalah refocusing. Kita anggarkan semua pembangunan segala macam. Tahu datang monster. Nah, jadi arah pembangunan menjadi arah pembelaan hidup manusia, kesehatan segala macam, COVID segala macam. Maka itu membuat defisit. Tapi kalau refocusing, mestinya kan itu sudah, karena
peristiwa kan mulai 2020. 2022 kan mestinya pemerintah sudah tahu nih bahwa memang ada harus anggaran yang ke sana gitu kan. Tidak harus direfocusing saat sudah berjalan, kecuali tahun 2020 itu mendadak gitu kan. Apakah tidak ada antisipasi model-model seperti itu gitu kan? Kita antisipasi itu kemarin dengan melalui BDT yang tidak terduga, namanya sekitar 50 miliar, tetapi tidak cukup. Tidak cukup. Karena seluruh vertikal juga dibantu. Nah, artinya TNI Polri tidak bantu biaya operasional dan semuanya. Dan kedua, biaya tambahan alkes itu kan, yang masker lah, apa namanya, vaksin dan segala macam. Nah, sebenarnya termasuk juga kita bantu masalah sembako lah. Nah, banyak sebenarnya kemarinnya. Nah, begitu yang paling banyak lagi itu saudara-saudara kita PMI, pekerja migran Indonesia itu ya. Coba berapa begitu besar biayanya, karena memang ini pintunya, gerbang pintunya mereka dari Malaysia. Kita tahan di sini 1 minggu dulu segala macam, biaya makan minumnya segala macam. Itu bekas. Kalau menurut itu yang penghasil apa penerima untuk PAD ini, apakah sudah efektif mereka ini untuk mendapatkan? Kalau saya melihat tidak efektif. Tidak efektif. Nah, makanya tidak efektif. Makanya saya minta kepada gubernur supaya di dalam hal asesmen pejabat-pejabat yang ditaruh itu benar-benar atau sistem kontrak lah, apa namanya itu, sistem kontrak. Nah, contoh bahwa sistem kontrak, saya diangkat menjadi kepala dinas pendapatan daerah, langsung dipertanyakan kepada saya, PAD kita sekarang itu 1,2 T, bisa tidak Bapak naikkan menjadi 1, berapa? Kalau bisa dengan cara bagaimana, itu ya harus diloloskan. Jadi jangan ada diangkat lagi kepala dinas pendapatan daerah, apa namanya itu, lain diseklaim, karena senangan berdasarkan prestasi. Dan beberapa OPD, ada OPD berhasil namanya, perikanan, pertambangan, perekonomian, perdagangan, ternaker, ada 9 itu OPD berhasil. Nah, ini harus benar-benar orang berqualified. Contoh namanya PU lah, PU sekarang jalan ini sudah 10.000 km. Berapa bisa kamu bangun nanti sampai 5 tahun mendatang? Nah, ada tahap-tahapannya. Sistem lelang lah, sistem lelang. Kalau sistem lelang, yakin saya bisa. Potensi kita masih banyak kok. Keunggulan kita yang dibilang oleh RPJMD kita adalah masalah pariwisata dan kemaritiman. Sudah 20 tahun ini dan Gwen belum muncul. Hanya Batam aja muncul. Kan Batam itu cuma kenapa? Mais itu artinya datang ke sini wisata belanja. Karena masih ada apa ini, masih mereka menganggap bahwa Batam itu apa namanya, terkenal tuh apa? Beli handphone masih original, beli parfum original, elektrik original, seperti itu. Nah, kemaritiman banyak potensi-potensi di laut itu yang belum bisa tergali. Ya, kalau saya sepakat tuh, yang maritim ini. Kemaritiman ya. 96% laut, tetapi PAD-nya cuma daratan yang dia kelola. Lautnya kan masih belum. Menurut ketua ini, apa yang mestinya harus dilakukan oleh pemerintah sekarang? Nah, makanya pemerintah kita ini harus studi banding lah ke daerah-daerah atau negara kepulauan. Memang dengan dibantu dengan FTZ kita ini memang luar biasa lah. Tapi bukan kendaraan di darat, bukan kendaraan mobil sebenarnya menjadi sasaran kita. Kita begitu banyak dibantu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan laut terhempang luas. Artinya apa? Pemerintah provinsi tidak pernah membangun jalan provinsi karena sudah ada laut menghubungkan antara kabupaten satu dengan kabupaten lain. Coba daerah provinsi lain membangun jalan provinsi, membangun maintenance-nya, pemeliharaannya. Kita ini tidak ada. Hanya lampu suar yang perlu diapakan supaya bisa kapal setiap saat bisa siang malam bisa apa. Nah, satu lagi perlu diciptakan kapal, bagaimana kapal yang nyaman di Kepri ini. Nah, artinya apa?
Sebenarnya kapal layar dengan kapal bermotor sebenarnya yang ada di laut ini kita lihat. Tapi kenyataannya tidak ada kan. Justru mewah-mewah, mobil mewah di darat aja. Artinya pemerintah Provinsi Kepri harus membangun bagaimana sistem membangun kemaritiman. Nah, membangun sistem kemaritiman termasuk investasi vertikal. Saya udah bilang sama Pak Kapolda dan beberapa Mabes, perlu diangkat, dibangun Kapolsek Terapung. Polsek Terapung. Polsek Terapung. Perlu dibentuk namanya pengawasan terpadu. Apa itu? Imigrasi, bea cukai, dan lantamal, apalagi sama polisi air, supaya ada kebersamaan operasional. Banyak kejahatan di laut yang merugikan perekonomian Kepri ini. Banyak transaksi ilegal di laut yang merugikan daerah provinsi Kepri ini. Tapi satu pun tidak pernah bisa kita ketahui karena begitu banyak, begitu luas, kita tidak terpantau. Terus kalau ini menurut Opung bagaimana soal seandainya pasir laut itu dibuka lagi gitu, itu kan bisa jadi PAD, seperti apa? Itulah kendalanya. Jadi klasik itu, Pak. Klasiknya sempat saya buka itu. Apa katanya? Kita jual uang tapi provinsi negara Singapura bertambah luas, semakin kita sempit katanya kan. Sebenarnya udah ada patokan PBB bahwa yang diukur itu adalah terluar, pulau terluar ataupun semenanjung terluar. Artinya kalau mereka mereklamasi pinggirnya, yang teluknya tidak berpengaruh kepada teritorial. Nah, satu, kedua menimbulkan erosi. Sebenarnya tidak perlu menimbulkan erosi. 3 tahun aja kita bantu perkembangan pasir di Kepri. Kita buka gitu ya. Buka, udah bisa saving ini untuk selama-lamanya. Tidak perlu dibelanjakan lagi. Kedua, pasir datang. Pasir datang. Jadi tidak, ini karena mereka yang a priori lah, mereka yang tidak bisa menghitung-hitung segala macamnya, mereka isukanlah itu bahwa terjadi nanti erosi daerah luasnya laut kita jadi sempit karena direklamasi oleh Singapura seperti itu. Kalau itu bisa dari, untuk perda aja itu. Kalau ya ini kan masih 12 miliar. Sebenarnya saya udah bicarakan sama gubernur. Ini satu atap aja, biom dia yang mengelola. Nah, selama ini kita pertambangan diberikan izin kepada seseorang atau badan hukum, ya tentu mereka suka mereka menjual kekayaan Indonesia ini, pasar itu. Royalti tidak ada, retribusi tidak ada. Kalau dikelola oleh satu atap kita ini, harga juga tidak bisa dimainkan oleh Singapura. Jadi penilaian dapat, semua dapat, nanti bisa dapat semua, termasuk berkas daerah. Apalagi pertambangan pasir itu termasuk kategori masih gelian C. Ya. Tapi pernah nggak mendorong untuk ini? Lagi di berjalan itu sekarang, ada Haritosa namanya. Udah diurus itu. Tapi namanya pusat juga tarik menarik. Oh, kalau ini tetap kewenangan dari pusat untuk mengizinkan kita. Iya. Oh, kalau pusat nggak mengizinkan, tak. Tapi saya melihat ada di kepulauan kita ini, di laut kita ini yang mencuri pasir sekarang ini. Ada itu. Ya makanya daripada ada curi-curi gitu, mendingan dilegalkan. Nah, itu dia persoalannya yang kita makan. Sebenarnya Pak Gubernur itu harus lebih apa namanya, lebih ngegas sedikit lah bicaranya kan. Tunjukkan foto-foto semua dari satelit itu. Ini kapal mencuri pasir itu. Saya kalau naik pesawat saya lihat itu ada kapal, ada kru. Airnya kan berarti udah cuci pasir kan ya. Terus kalau menurut Pak Jumaga nih, kan kalau kita lihat Pak jabat-jabat dari pusat ke daerah, ini efektif nggak dan ini berhasil atau nggak menurut? Nah itu dia. Jadi selama berdiri provinsi ini, selama itu juga saya ada sebagai pimpinan DPRD. Gubernur yang satu ini tidak pernah saya tahu apa yang dibicarakan dia sama menteri yang dia datangkannya itu. Nah, kalau dulu jujur aja, selalu kita dilibatkan. Kalau ketua itu menteri mau datang, kita sama-sama jemput ke bandara.
kan begitu sama mengantarnya. Tahu kita apa materi pembicaraan. Kalau ini selama ini enggak. Paling-paling kalau datang pangap lah kan, sama presiden sama. Kalau menteri-menterinya jarang nanti serta. Masa ketua DPRD-nya nggak dilibatkan? Ya. Tapi kita juga tidak butuh apa kan kurang. Ini wakil rakyat loh, rakyat harus tahu nih. Kurang pekerjaan kita kan. Berarti menurut ketua ini tidak efektif dia datangkan tuh, karena ya ketua DPRD-nya nggak tahu apalagi rakyatnya tahu atau nggak tuh apa hasil dari pertemuan itu. Siapa kemarin menteri berhubungan datang? Bagaimana Pak Gubernur? Sudah melabuhkan sudah bilang, udah oke Pak gitu aja. Katanya oke-okenya apa? Tak dapat sampai sekarang. Bahkan kita tahun depan tak berani kita membuat tanggal. Oh yang untuk Labujangkar ya. Karena nol. Sementara dia udah launching dia Pak di jalan kemarin itu. Launching di jalan itu tutup mata 300 miliar setahun tanpa tutup mata seperti itulah kan. Tapi kalau kita lihat itu sebenarnya kan, aduh bapak ini gimana nih? Udah launching lagi, gubernur lagi yang launching, diundang lagi semuanya ke sana kan. Ternyata nihil kan. Nah, cuma kita sebagai ketua DPRD, Pak Gubernur itu juga manusia, bisa luput dari kesilapan. Tapi kalau mau diperbaiki, saya pikir bukan tidak mungkin dapat kita tahun depan. Kita berjaga. Tapi harus ada upaya keras dari. Saya sudah sampaikan kalau ke Jakarta itu Pak tidak boleh Bapak karena Bapak itu semi pegawai negeri, perpanjangan tangan presiden, ya, bawa dorongan politik Pak. Apa itu ketua fraksi saya yang punya menteri di Jakarta. Biar mereka yang bicara. Nah salah satu contoh saya bilang waktu kami di Riau dulu berebut sumur bor, gubernur tak bisa bicara. Yang bicara itu ketua fraksi sampai injak kursi segala macam. Kalau tidak merdeka kan gitu kan. Keluar juga sumur bor loh. Sumur bor yang di Riau. Nah, apalagi seperti ini. Jadi tekanan politik itu harus ada. Tapi mau nggak? Loh, udah kita usulkan itu. Menteri PDB ada berapa orang? Nah, Menteri Golkar berapa orang? Membawa kekuatan politik dari daerah ke Jakarta. Saya yakin terus. Untuk penekanan ke sana ya. Karena DPRD bicara tak perlu pakai perangko. Ngantem aja. Tapi seberapa dekat antara ketua ini sama Pak Gubernur sekarang? Saya berusaha selalu dekat dan selalu membackup dia punya tugas-tugas. Saya sebagai manusia biasa, saya tidak ada dalam kop saya ini ada musuh, ini ada kawan. Saya kawan semuanya. Sepanjang bisa saya bekerja sama, saya oke. Kalau tak bisa saya yang mundur, saya yang menjauh. Ya. Karena Pak Ansar itu dari dulu saya kenal. Yang cuma tipe beliau ini memang tipe yang belum pernah kulihat. Tipe beliau itu tipe single factor ya. One man show kayak. Ya one man show. Dan memang minta tolong juga kan. Tapi itulah tipe beliau itu single factor ya. BPKB seluruh pajak juga masih. Kan pajak kendaraan bermotor tertinggi kita. Ya tapi sebenarnya masih banyak yang belum bayar nih. Masih banyak yang nakal-nakal ini. Kenapa? Karena mobil di Batam ini jarang transaksi. Saya punya mobil, saya tak perlu pajak lagi karena nanti rusak-rusak di sini lah. Karena bakal saya jual sama orang. Tak bayar pajak tak masalah. Ya karena cuma sekitar sini aja kan. Dan memang rencana aku tidak mau saya jual. Kalau di Jakarta kan takut nih. Kalau dijual kan pajaknya belum bayar nih. Nah, Batam ini kan banyak mobil-mobil lama nih sekarang ini. Mana ada bayar pajak itu semua? Kalau datanya itu, wah sampai 2 T kita bisa dapat data objek pajak itu, mobil sana mobil sini. Ada BP2RD sudah bikin relaksasi misalnya. Ada lagi, iya insentif pajak ya, yang kejar jemput bola kan, tapi tidak ada juga. Tapi tetap jadi andalannya karena terbesar kan dari pajak. Jujur itu sebenarnya andalannya itu sebenarnya karena ada FTZ itu kan, jual mobil segala macam dengan biaya balik nama itu menjadi keuntungan kita sebenarnya kan. Tetapi ke depan nih bukan ini permasalahannya.
Kenapa saya katakan dulu? Kalau memang mobil tak bisa keluar dari sini, mobil juga tidak akan tutup. Masuk mobil beribu, tapi keluar satu tidak bisa. Iya, iya. Nah, kan padat ini nanti. Stop lah mobil kan gitu. Harus, artinya apa? Harus dibuat jalan keluarnya supaya mobil yang lama-lama bisa keluar. Keluar iya. Berarti harus ada jembatan ke Bukan soal jembatan, Apa? buka kerang itu lagi. Tapi kalau boleh keluar lagi mobil lama-lama yang 10 tahun umurnya boleh keluar katanya, memungkinkan. Nah itu harus pikirkan. FTZ itu tidak lama umurnya ini. Iya, iya, iya. Macam jagung aja ini, udah batu udah cukup, nggak banget. Terus kalau yang panja apa itu? Permukaan tadi, air permukaan air. Bukan, Nah. itu harus diintensifkan. Nah, karena jujur aja, kita di daerah yang maju itu, daerah yang maju atau negara yang maju, negara yang mengandalkan pajak, tidak mengandalkan sumber daya alam. Nah, termasuklah kita di Batam ini. Sumber daya alam tidak ada sini, harus pajak, jasa, retribusi kan. Terus kalau boleh tahu saya, menurut penilaian Pak Jumaga soal pemerintahan provinsi yang sekarang ini, berapa nilai yang layak untuk pemerintah Ansar? Pemerintahan Ansar. Oh, Pemerintahan tuh sedang udah sampai 5,8 lah, udah sampai 6. menurut Opung ini Iya. buruk atau bagus atau Sebenarnya kategorinya buruk, buruk ya? buruk, Buruk itu. buruk. Nah ini penekanannya. Karena apa namanya, kayaknya tidak menggigit. Hmm. Nah, saya nggak tahu lah ya, kalau mungkin gubernur itu dia langsung memandang apa suksesi 2024. Ya, kan dia tujuannya ke sana gitu kan. Ya, ada tujuan ke situ, tapi pola tersendiri ada. Tetapi Ya. kan rakyat akan masyarakat pasti akan nengok kinerja dulu kan. Saya bilang, Pak, infrastruktur di Batam sudah oke. Ya. Tapi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Batam belum lagi, Pak. Kesana arahnya Bapak. Kan begitu. Kalau Bapak mau bangun infrastruktur di tempat-tempat lain untuk mengimbangi rivalnya Bapak nanti, itu nggak bisa, Pak. Tak terlawan, saya bilang. Iya. Buat kelompok-kelompok nelayan, bisa apa? Koperasi semuanya. Supaya pertumbuhan ekonomi di masyarakat tak berhenti. Coba di Sagulung itu lihatlah, Piayu lihatlah. Nagoyang bagus. Iya. Nah baru dilihat nanti di situ. Nah kedua di Karimun bagaimana, di pulau-pulau bagaimana. Bapak jangan membangun. Tapi beliau, saya komentar sebenarnya Bapak membangun jembatan layang di Tanjung Pinang. Ya, Ramayana ya. Ramayana kan. Padahal sebenarnya tidak padat Tak di situ. perlu. Pak. Saya membangun ikon di provinsi, tapi tidak saya larang lah karena saya sudah kabulkan. Tapi saya menilai itu kurang pas. Urgensinya nggak ada. Ya, Dari utang lagi itu katanya. ya. Informasi. Utang lagi seharusnya bangun lagi dari bandara ke apa? Pak, udah pas ya Pak. Mantap lagi ke perekonomian tadi. Jangan infrastruktur, tapi itulah mungkin karena mereka berlomba-lomba. Ya. Ada yang kita lihat di Batam lah. Ya, namanya. mungkin strategi dia 2024 karena kemungkinan kompetitornya kan infrastruktur sangat dibangun gitu kan. Dia harus meninggalkan mungkin. Aku juga bisa. Iya, seperti itu pembangunan mercusuar malah. Kalau saya sih ya sukses, kinerjanya bagus saat memimpin Bintan. Terus beliau juga terpilih menjadi Naik. wakil rakyat. Nah itulah yang kita periode pertama kedua di Bintan dia luar biasa. Saya juga agak tangan sama dia Lalu saya karena dia dari pajak Lagoy. Tujuan Bintan itu hanya Lagoy, bisa dikelola dengan bagus, kan begitu, investor segala macam. Tetapi intervalnya 1 tahun, satu periode, 5 tahun interval. Setelah itu masuk DPR RI. Begitu masuk ke provinsi, kayaknya macam anti klimaks. Nah, kan teman kita seperti itu dulu. macam Bisa macam diterapkan. anti klimaks. Pak, pimpinan di Bintan itu tidak sama dengan di provinsi loh Pak. Ini udah bermacam-macam ini semua. Beraneka ragam. Kepentingan di Karimun, kepentingan di Bintan, di Natuna, di Lingga, Anambas, dan di Kota Batam.
itu 7 kabupaten kota ini harus kita apakan semuanya. Malah diuntungkan sebenarnya teman-teman di kabupaten lain kecil Batam. Contoh namanya, kalau kami mau berkolaborasi memperjuangkan dapilnya 25 dari Batam ini, 25 kursi dari 45, ke sini semua larinya barang itu. Nah, tapi kita karena Kepri, oke lah, tidak apa-apa lah. Karena Batam ada dapurnya 2, satu wali kota, satu DPD Batam. Kan begitu ceritanya. Kalau mau DPD Kota Batam ini egois, selesai semua, nggak ada apa-apanya yang lain. Tapi kita membangun Kepri. Iya. Ya, oke lah, ke Natuna berapa, ke Karimun berapa, Lingga berapa, Anambas berapa. Seperti itu kami loh Pak. 25 umpamanya, contoh lah umpamanya. Saya bangun di sini, kata si 25 orang ini bangun 25 yang rata-rata kali 10 miliar aja, udah 250 miliar di Batam ini. Saya minta jalan umpamanya 10 miliar, Bapak minta umpamanya yang 5 miliar. Nah, udah 300 miliar. Hanya di Batam dari anggota dewan aja. Lari sini semuanya. Nah, tapi kita tidak lakukan seperti itu, karena kita mau membangun Pemerataan. Ya. Kalau di AK itu udah terukur Pak. Kalau di AK itu kan DAW itu kan apa namanya? Cuma penduduk. Gaji pegawai. Gaji pegawai itu dalam. Oh, Itu gaji pegawai semua terukur itu ya. memang untuk pegawai aja itu gaji. Pegawai, Oh. iya. Kalau yang alokasi khusus yang beda ya? DAK itu dana alokasi khusus itu orang pokoknya pemerintah provinsi membangun sekolah, membangun jembatan. Tapi itu udah tertentu, tidak boleh dialihkan ke tempat lain. Kalau dana bagi hasil? Dana bagi hasil ya itu seperti migas, kita cuma migas. Ah, Ini Natuna. ya nanti ya. Ada dapat 300 miliar, 200 miliar, itu berapa? 80 miliar itu berapa? Karena gas, kita punya gas bukan minyak. Iya, iya. Ya. Kalau dana bagi hasil itu di Riau yang paling bagus Karena sana banyak. pertambangan. Terakhir Kang, dari saya, Ketua. 2024, Pak Jumaga ini apakah tetap di DPRD Kepri atau akan naik ke pusat? Sebagai kader partai Legowo, artinya kami di PDIP selalu ditentukan oleh partai. Contoh umpamanya Pak Suryo sebagai ketua DPD, oke calon pilkada nanti tidak usah caleg. Nah, cuma karena dia sebagai pembenara tetap di provinsi atau tidak boleh caleg segala macam itu ada. Berarti Belum Pak, nanti partai menentukan. Oh. Bisa jadi maju kepala daerah juga. Bisa jadi kepada Nah. Tapi ini belum nanti bulan 4 itu ya. Oh, bulan 4 Tahun depan. 2023 ya. Nanti Pak Jumaga mau kepala daerah Ya. atau mau Caleg. caleg di DPRD Ya. Kepri atau ya. naik Ya. ke Ya. DPRD. Ya, itu dulu partai menentukan. Nah, misalnya Opung kepengen jadi kepala daerah, Atau Ya. pengen tetap bisa nggak untuk ngajukan ke Syarat kepala daerah itu kami ada. Syarat untuk kepala daerah boleh. apa itu? Apa namanya itu? Elektabilitas. Elektabilitas. Saya harus berturut-turut dalam 6 bulan itu 3 kali. Oh, saat disurvei. Survei. Nah, Itu besar biayanya. Tapi juga survei juga ada uangnya. Makanya kita nampak kok. Tapi bisa kalau kalian bos. Karena apa? Kalau seperti umpamanya abang ini lah, tinggi survei tak punya uang, partai yang membayar dia. Iya, iya. Biaya saksinya, biaya kampanye dia asalnya. Jadi ada beberapa gubernur kami ini dibiayai oleh partai, tapi karena elektabilitasnya tinggi, nanti Pak Jumaga mau kepala daerah Ya. atau mau caleg, caleg di DPRD Ya. Kepri atau ya, naik ya, ke Ya. DPRD. ya.